Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan progres sprint 5 kita yang harusnya udah siap ya. Jadi, tahap pertama itu, ini kan udah paling update yang di GitHub-nya. Ya. Pertama itu kita harus eh, cloning dulu, clone front end-nya, lalu service back end-nya, dan juga API untuk login-nya. Nah, kalau udah tuh, harusnya udah ya dari kemarin-kemarin. Nah, saran aku, kita buat dua folder, yang dimana satu folder ini akan mengkonten tiga-tiganya. Nah, tapi buat juga folder satu lagi sebagai repository lokal yang satu lagi. Nah, tujuannya itu supaya kita eh, bekerja aja di beda folder. Nah, jadi kita bakal bekerjanya itu di ini. Aku buat namanya itu developers working. Nah, ketika mau proses pull dan push, itu nggak langsung di repository atau di folder yang kita kerjain itu, tapi kita pindah dulu ke sini. Nah, barulah copy semua perubahan dari ini ke situ. Nah, untuk masing-masing repository microservice-nya itu cloning satu-satu ya. Replica service-nya, authentication, dan front end. Nah, jadi kita bakal main ke sini dulu, ke developers working. Nah, di sini kan aku udah nge-clone nih ya dari GitHub. Nah, supaya teman-teman nggak lupa, untuk si authentication ini yang dikerjain Theo ya. Kalau udah di clone, kita harus install semua library-nya, composer install. Nah, lalu kalau udah eh, buat file environment kita, .env. Sebenarnya ini nggak pernah dipakai ya, tapi untuk menghindari error aja. Oke, kopikan. Oke, jaga-jaga aja. Nah, kalau udah eh, kita ke service backend-nya. Nah, kalau udah di clone, kita harus composer install dulu, baru buat file environment-nya. Nah, kemarin kan file yang nfig sampelnya hilang ya. Ini baru aku upload lagi ya. Jadi tinggal copy aja, baru sesuaikan sama variabel environment kalian masing-masing. Di sini aku makanya ini, port 3306, database-nya udah. Oke. Nah, kalau udah dibuat NV, kita harus migrate dulu PHP Artisan, migrate. Tujuannya itu untuk menjalankan file migration yang ada di database ini. Nah, tujuannya itu apa? Untuk membuat tabel-tabel di database kita. Nah, time to migrate. Ini berarti udah aku migrate ya. Aku mau buat migrate fresh deh. Oke. Nah, tabelnya udah ada, tapi isinya belum ada. Jadi kita harus jalankan seeder untuk si dosen di rencana nama user. Karena kan untuk dosennya itu harus ada minimal satu lah. Di PHP Artisan DBC. Nah, teman-teman langsung pergi ke SQL tool-nya. Di sini aku pakai SQL Yoke ya. Ini refresh object browser, nah, ada FRKFD. Nah, di sini harusnya udah ada semuanya. Ini barusan aku tambahin di detail pengabdian. Nah, ini detail pengabdian yang mau kita kerjain sekarang. Teman-teman bisa nengok variabelnya apa aja, atributnya. Nah, kalau udah, kita ke front end. Sama juga yang pertama kita composer install, baru buat file env.
Untuk yang NVIDIA front end ini copy juga dari NV sample. Nah, untuk database-nya ini udah nggak perlu diperhatikan karena kita kan main database-nya di Lumen-nya. Yang perlu adalah app key. Nah, gimana cara jalankan app key-nya itu? Kita jalankan dulu PHP-nya. PHP Artisan Serve. Nanti dari PHP-nya itu bakal menyediakan fitur untuk generate code-nya. Ini masih loading ya. Belum apa. Taratat. Nah, untuk di front end-nya ini, kita juga bakal menambahkan API ke JIS developer. Nah, itu bisa di copy aja nanti. Yang aku tandai di grup, tuh di sini aku udah buat nih. Ada API user service sama API JIS. Copy, baru tambahkan. Terserah sih di mana. Karena mau buatnya di sini. Oke, tulang ini belum aku berhenti. Belum stop. Oke, oke. Oke, refresh. Ini masih ada cache data yang sebelumnya. Nah, harusnya dia gini. Your app key is missing. Jadi tinggal generate aja. Refresh. Nah, ini udah nampak nih fitur loginnya. Caranya itu ya masukkan aja. Dummy-nya itu akun Pak Mario. Passwordnya der 2022. Tapi sebelum menjalankan ini, jangan lupa menjalankan si Lumen-Lumen untuk backend dan API usernya. Nah, kalau yang untuk backend service ini, kita pakai port berapa? 8001 public. Oh ya, lupa. PHP min s localhost ring 1. Nah, kalau untuk si API authentication atau loginnya itu pakaian 8002 aja. PHP min s. Oke. Nah, kalau udah, dia bakal bisa dimasak. Lah, ini baru diupdate ya. Ada email sih. Mario. Dan 2022. Oke, ini front end-nya sebentar. Oke, ini kita lupa rupanya kita mainnya di Scrum Team 2 ya. Ke front end. Nah, ini kan masih main ya. Nah, untuk si front end-nya itu branch-nya harus di Scrum Team 2. Sedangkan yang lainnya itu nggak apa-apa ya main. Kita cuma main satu branch aja. Jadi pastikan setelah di clone tadi, kita langsung ke Git checkout ke Scrum Team 2. Meskipun nama kita Scrum Team 1 ya. Oke, oke, jangan lupa ya ini hal yang krusial di error pula kelompok. Oke,
Ini refresh. Harusnya masuk. Oke, udah masuk. Nah, kalau udah masuk, tinggal pindah ke root ke pengabdian. Form rencana kerja, pengabdian. Ya, ini udah ya. Nah, jadi aku mau menekankan ya. Tadi kan ini ada dua folder, developer sama developer working. Nah, salah satu folder itu gunakanlah sebagai tempat kalian memodifikasi sesuai dengan fitur-fitur kalian masing-masing. Nah, yang untuk yang satu lagi itu kalau mau ngepush atau ngepull yang terbaru, oke? Jadi jangan apa lah? Kalau editan kalian itu belum fix, jangan sekali-sekali ke sini. Nah, dan untuk di folder yang kalian bekerja ini, eh, kalian nggak perlu push sama pull, oke? Push pushnya itu hanya di developer ini aja. Jadi misalnya nih, ini kan aku udah ada buat tiga nih ya. Misalnya aku mau ngedit di front end di inilah tempat aku mengeditnya harusnya. Misalnya nih, kalau aku ngedit ya di resource lah misalnya. Resource view app rencana pengabdian. Nah, otomatis kan kita bakal ngasih tahu ada perubahan di sini ya, change lines. Nah, atau di masing-masing file yang kita modifikasi juga bakal ada notifikasi ini M berwarna kuning. Nah, jadi kita tahu bagian mana aja yang kita modifikasi. Nah, kalau eh, yang udah kita modifikasi dan udah kita tes nih di lokal kita bisa jalan, nah teman-teman nggak boleh push dari sini atau nge-commit dari sini, tapi buka dulu si ini repository si khusus untuk si push atau yang pull. Oke. Nah, kalau udah dibuka misalnya di sini nih di front end. Tahap pertama itu ya kabarilah di grup ya kapan mau pull sama push. Tahap pertama itu kalau udah dikabari, pull dulu, git pull. Ini pun nggak apa-apa ya langsung git pull. Atau git pull origin sekarang tim 2 juga nggak masalah. Ya, supaya ingat aja. Nah, setelah git pull, baru buka yang dimodifikasi tadi. Ini kan ada ini yang kuning-kuning. Ya, copy lah yang kuning-kuning itu. Ya. Atau yang hasil modifikasi teman-teman. Baru kopikan, pastekan ke tempat mana yang mau ditaruh. Ya, misalnya mau paste ke sini, gitu ya. Tinggal paste. Nah, baru kalau udah semuanya tuh dipindahin, tinggal di git add, titik, nah, baru kita commit, min n, baru komentarnya, barulah di push. Nah, untuk menghindari ke error-error itu. Oke, jadi bagian yang tempat kita ngedeveloping itu gak usah di push atau pull, biarkan aja dia kuning-kuning. Nah, nanti di akhir sprint, di akhir setiap sprint itu kita bakal ngepull ulang untuk di tempat si development ini atau yang working space ini. Nah, untuk ke backend nih, eh, ini aku close dulu yang tadi, yang tempat untuk push sama pull-nya. Nah, di sini untuk migration-nya itu aku udah buat ya. Untuk database detail pengabdian, ini mungkin agak berbeda sama desain database kemarin, karena ada aku kurangin dikit. Nah, kita bakal main di roots-nya sama di controller-nya aja. Add.
HTTP controller. Di pengabdian controller. Di sini aku udah buat clean code-nya untuk bagian A, B, C. Nah, bagian D udah siap. Jadi ini nih komentarnya jangan dihapus ya supaya tahu bagian checkpointnya. Oke, nanti tambahin ya tiap-tiap variabel untuk mengambil data teman-teman nih. Misalnya aku ngerjain karya, aku mau nyimpannya pakai karya nih. Berarti rencana join di pengabdian. Nah ini yang samakan aja ya, serasikan aja. Selectnya ini tergantung sama table teman-teman. Oke, misalnya bagian A nih. Untuk nomor sama kegiatan sama si SK terhitung itu masuk ke si rencana. Sedangkan yang di tengah-tengahnya ini kebetulan cuma satu, dia masuk ke detail rencana. Oke, jadi ada rencana, rencana untuk si ID sama nama kegiatan. Kalau yang lainnya itu misalnya di aku itu banyak ya. Nah ini kan ada banyak nih kategori tahapan jenis pengerjaan. Itu masuknya ke table detail pengabdian. Dan untuk SK terhitungnya itu di rencana. Oke, di mana diambil dari table aku nih di mana rencana sub rencananya itu adalah karya. Berarti kalau teman-teman di bagian A itu kegiatan berarti where rencana sub rencana kegiatan barulah di get. Nah untuk metode get-nya itu sama sih yang kayak yang di atas. Untuk yang post ambil ID nama kegiatan dan semua fitur lain sesuai dengan atribut tabelnya masing-masing. Oke, barulah dibuat logika untuk menghitung SKS. Ini SKS terhitung. Ini kebetulan punya akun ya. Jadi sesuaikan dengan punya masing-masing. Nah, baru masukkanlah yang kita ambil itu ke table rencana sama si detail pengabdian. Nah, yang kayak tadi, gue bilang tadi di table rencana itu ada ID sama nama sama RS SKS. Nah, ini dia statis untuk jenis sama subrencana. Nah, untuk detail pengabdiannya tuh masukkan ini. ID-nya itu udah pasti. Nah, jenis terbitnya itu untuk yang ini sesuaikan sama table. Untuk edit, kayaknya teman-teman bisa lah sesuaikan aja. Ini untuk ngecek kalau si nama kegiatannya itu nol, berarti kan kita nggak ada mendeteksi perubahan nih. Nah, kalau dia nggak ada perubahan, kita ambillah nilainya ini dari nilai yang udah ada. Sorry. Kalau dia nggak nol, berarti dia ada perubahan ya. Dia mendeteksi perubahan. Nama kegiatan yang dibuat itu berubah di editnya. Nah, kalau ada perubahan, berarti kita buat di table nama kegiatan itu, kita masukkan nilai baru, si nama kegiatan. Nah, kalau yang ini aku buat logikanya sebaliknya ya, supaya ada kalau si jenis terbitnya itu nol, berarti kan nggak mendeteksi perubahan, nggak ada dirubah. Maka si jenis terbitnya itu bakal diambil dari tabelnya. Eh, enggak, ini sebalik. Ini aku ganti dulu. Ini yang betul. Kalau dia nol, berarti nilai yang itu kita ambil dari nilai yang sudah ada, yang udah ada di table. Nah, kalau dia berisi berarti kan ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti nilai yang di table ini kita masukkan si perubahan yang itu. Nah, untuk si SKS-nya juga sama yang pakai logika sendiri. Nah, untuk delete karya ini kayaknya bisa copy aja punya nggak ada perubahan yang colok. Nah, itu untuk controller. Kalau untuk yang roots-nya, ini udah aku buat komentar kok.
Oke, di sini nanti teman-teman taruh di sini ya, di tengah-tengah. Misalnya di bagian A, berarti taruhlah di tengah-tengah si pembukaan sama si N-nya ini. Sini aku buat bagian D. Jadi kan metode ada tiga ya. Ada yang untuk menambah, eh, post, update, dan delete. Ini sesuaikan sama nama metodenya. Ini pengabdian controller itu nama controllernya ini. Nah, untuk ini sesuaikan sama metode-metodenya. Oke, di sini models juga nggak harusnya nggak ada yang diubah. Ini udah aku tetapkan. Nah, setelah memodifikasi ini, barulah tadi dibuka si folder untuk nge-push. Disitulah nanti tempel-tempel. Nah, kalau udah siap metode untuk backend-nya itu buka Lumen kalian. Untuk si REST API-nya ini udah aku kirim di grup. Jadi teman-teman bisa tinggal save ya, save yang JSON yang ku kirim tadi, baru import, barulah drop. Tadi JSON-nya aku buat di pokoknya di proyek di Postman ya. Nah, ini sini kan udah misalnya itu udah di-download JSON-nya. Tinggal di drag, masukkan ke sini. Nah, ini kebetulan aku kan udah ada jadi nggak usah. Baru bukalah ke table masing-masing. Misalnya aku di table karya nih. Ada tiga, ada 4 metode. Nah, untuk si metode get ini, tinggal desain aja request-nya. Dia bakal mengambil semua data di table get. Ini kebetulan masih kosong. Nah, untuk si post ini, post itu kan kita memberikan data ke si REST API-nya ini. Yang dimana REST API ini bakal mengakses ke si Lumen. Ya, untuk mengirim data berarti kita harus ada dong datanya. Caranya gimana? Buka di fitur body, nanti pilih yang from data, masukkanlah semua variabel-variabel yang penting. Ya, beserta nilainya sesuai tabel masing-masing. Ini kan tabelku banyak ini peran yang ada kegiatan kategori, tahapan jenis pengerjaan. Nah, namanya ini sesuaikan sama nama di backend-nya. Ini nih, saya tuh ada di post. Di sini aku buat ada dosen, di sini sama kegiatan jenis terbit berarti yang di postman juga itu yang aku buat. Bukan acuan sama ini, bukan ya. Jadi bisa aja yang ini beda sama yang di backend. Jadi kita ngikutin yang di backend. Oke, tinggal desain. Nah, kalau dia berhasil, ini belum aku jalankan backendnya. Ini ada post API pengabdian karya, ID dosen itu satu. Ntar ya aku post. Oke, jadi ada bermasalah dikit ya di sini post. Nah, ini rootnya ini tergantung sama yang kalian buat di backend. Ini aku Ctrl Z yang di web. Nah, ini untuk rootnya itu diawali dengan localhost. Nah, localhost itu yang kita inisialisasikan di sini, yang kita jalankan di ini localhost 8001, baru lanjutkan dengan rootnya. Di sini rootnya aku pakai. Nah, di sini kan ada prefix nih. Ini artinya bakal berantai. Jadi di pengabdian, setelah pengabdian, kita ke ini root masing-masing karya. Berarti HTTP localhost 8001 baru ke API pengabdian karya. Nah, API-nya itu dari mana? API-nya itu dari atas. Ini API. Oke.
Untuk edit juga sama, atau update. Nah, ini metodenya post ya, bukan put. Karena kita ngambil dari database lagi. Nah, sama juga form data diisi, baru send. Oke, oke. Tadi ada agak error dikit ya. Ini ID rencananya ini sesuaikan sama yang di database. Nah, di sini tadi kan aku nambahnya di post itu kan. Ini ya. Ya, ternyata dibacanya ada dua. Ya, otomatis dua ada rencananya. Nah, jadi sesuaikan dua. Send. Nah, kalau udah berhasil nih, dia bakal nampilin datanya. Rencana update successfully. Nah, untuk delete juga sama. Bedanya, delete ada ID di sini. Dan ID-nya juga bakal disesuaikan sama yang di database. Di sini ada, cuman ada dua ya. Jadi aku mau pakai yang dua ini. ID rencana dua, nah send. Nah kalau dia gini, delete kerjaan sukses, berarti dia sukses. Nah teman-teman bisa kerjain backend-nya dan tes di Postman-nya. Ya, sebagai REST API ini. Oke, sekianlah videonya. Semoga bisa membantu dan semoga kode teman-teman tidak error. Amin.